Bab 14. 6 bulan sesudah. 6 bulan setelah menikah. Kulewati gerbang panjang bercat warna hijau muda di depanku. Agak remang mata ini memandang saking kepayahan dan penatnya pula aku bekerja seharian. Kutinggalkan berdegung gedung pabrik mebel di belakangku dengan gontai, perlahan kuseret-seret langkah kaki bersepatu hitam sisa setahun yang lalu, yang kebetulan masih teronggok usang di almari lawas ruang tengah rumah bapak. Pulang bro. Sapaan normal si satpam dengan senyum formal yang itu-itu saja setiap pagi datang dan sore pukul 5 menjelang dikala para karyawan berpulang dari rutinitas tetap sehari-hari di dalam pabrik. Yoi sok pulang dulu kita, aku sahut pertanyaan satpam dengan ogah-ogahan sekedar melewatinya, yang tengah duduk gagah di dalam pos penjaga samping gerbang depan yang selalu dibuka sedikit saja mungkin hanya cukup satu motor lewat. Oke, bro hati-hati, kayaknya capek amat bro. Pertanyaan satpam kali ini aku hiraukan saja, dan hanya aku sahut dengan lambaian tangan sambil menggenggam dengan menampakkan jempol mengisyaratkan kata oke. Kulalui sudah gerbang sekat antara dunia nyata dan kenyataan yang sebenarnya tersebut. Karena di dalam gedung-gedung pabrik nan panjang menjulang di balik gerbang tersebut. Aku menemukan ceria serta canda bersama teman-teman seperjuangan dari ratusan pejuang rupiah di dalamnya. Kunamai sekat pembatas karena saat aku sudah keluar melewati gerbang hijau yang terpikir hanya tunggakan ini dan itu yang belum terbayar. Tagihan listrik, tagihan air PDAM belum juga kosan sudah jatuh tempo untuk membayar. Apalagi kemarin Aini istriku meminta televisi baru, kasur baru dan kipas baru alhasil jua harus kredit jua. Sebab aku baru saja kembali bekerja belum genap 6 bulan mana mampu aku membayar cas dari gajiku yang tak seberapa ini. Langkah aku semakin berat juga ketika semakin dekat dengan kosan yang kutinggali bersama sang istri yang 6 bulan lalu kupersunting dengan penuh drama. Sejenak aku tengok gerbang panjang hijau rupanya gedung-gedung milik Cina di dalamnya telah memuntahkan ratusan pekerja. Kulihat beberapa orang berjubel sudah melewati sang gerbang. Ada yang berkendara dengan berbagai macam motornya. Ada yang berjalan kaki karena untuk pulang terlalu jauh beda kota alhasil harus mengekos di sekitar pabrik sepertiku. Ada pula yang mampir di warung-warung kopi yang berjajar di depan-depan pabrik demi sedikit melepas lelah dengan secangkir kopi di depannya. Tanpa menghiraukan mereka yang bercanda dalam warung-warung kopi. Aku lanjutkan langkah kaki penuh penat menapaki jalanan aspal basah bekas gerimis tadi siang maklumlah bulan ini sudah masuk musim penghujan. Sam? Woi Samudera mau kemana sini dulu kita mengopi? Teriak Pasiaman mandor kerjaku di pabrik yang baru saja aku tinggal pulang beliau juga yang mengajakku kerja di sini, karena pabrik yang lama tengah invalid. Terima kasih Pasiaman, saya pulang saja istri saya menunggu di kosan, jawabku dengan tersenyum kaku karena lelahnya sehingga untuk mengembangkan bibir saja teramat berat terasa. Terdengar ocehan gerutu Pasiaman dan beberapa kawan sejawat dalam kerja satu pabrik, Samudera tidak seperti dulu ya bro semenjak ia menikah. Tidak ceria lagi seperti dulu jarang lagi mengumpul sama kita. Mungkin tidak boleh sama istrinya pak, sahut teman yang lain yang ikut Pasiaman mengopi bersama kebetulan mereka memang satu kontrakan dan dikontrakan oleh si bos besar. Lelahku seakan bertambah-tambah menumpuk ketika perempatan jalan sebelah timur pabrik di samping pasar tradisional desa Sumput terlihat. Di sebelah perempatan pas itulah letak kosan Pak Haji Karman. Di belakang kosan tingkat milik beliau tepatnya di belakang toko sembako besar milik Pak Haji Karman pas. Dalam hatiku seharusnya aku bahagia karena masa pernikahanku masihlah singkat belum genap 6 bulan usianya. Tapi kenapa seakan aku lelah seakan aku ingin lari dari semua kenyataan hari ini. Langkahku aku percepat sejenak masuk pada sebelah sisi utara kosan tingkat Pak Haji Karman lurus terus ke barat menuju kosan yang aku tempati bersama ini. Pintu depan yang menutup lorong beberapa pintu kamar kosan di dalamnya sudahlah terlihat di depanku. Timbuloh lagi tanya berat dalam hati kenapa aku semakin lama dan semakin hari begitu berat membuka pintu ini. Sebuah pintu dua sisi bercat merah dari kayu bergaya lama. Ya sudahlah kubuka saja aku pun sudah lelah ingin rasanya aku berbaring di atas kasur kosan yang aku tinggali berlama-lama. Beberapa langkah dari pintu merah dua sisi depan langkahku bergerak seakan terseret begitu amat berat seakan ingin kembali saja ke warung kopi bercanda bersama Pak Siaman dan teman-teman yang lain. Atau kembali pulang ke Jombang menemui bapak dan ibuku dan berkata aku lelah.
Tapi ini semua sudahlah terjadi dan ini semua adalah pilihanku 6 bulan yang lalu serta keputusanku sendiri tanpa campur tangan siapapun. Aku juga harus menghormati keputusan yang telah aku buat. Sudah sifatku juga apapun keputusan yang kubuat dan yang aku katakan tak akan aku ulang kembali. Ibarat iudah yang aku lontarkan dari mulut lalu jatuh ke tanah tak akan aku jilat kembali. Kini sampailah aku pada pintu putih terbuat dari bahan triplex tipis yang dirangkai sedemikian rupa menjadi satu kesatuan. Pintu kosan terpampang jelas di depanku berdiri. Agak kutarik nafas panjang dari mulut lalu sejenak mengendapkannya agak lama beberapa menit dalam rongga dada lalu menghembuskannya kembali lewat kedua rongga hidung perlahan. Genggamanku mulai meraih gagang pintu yang ternyata tidak tertutup sempurna, ada celah antara kayu penyekat dan pintu. Terdengar sayup-sayup di telingaku agak samar suara tangisan Aini sesenggukan. Seketika lelahku buyar lalu mendaratlah rasa kekhawatiran berlebihan tentang kondisi Aini dan pertanyaan mulai menggelayut pada otak beku sedemikian rupa menjadi khayalan seandainya dan ada apakah sekiranya. Terus berputar pada otak. Brak, suara pintu terbuka paksa oleh tangan ini yang sudah mulai kepayahan terlalu lama bekerja kasar menjadi kuliku kira. Aku menghampiri Aini dalam sendi kaki dan menenggelamkan muka di antara dua lutut yang ditekuk separuh. Wajahnya tak terlihat, tertutup untaian rambut panjangnya. Hiks, hiks, suara tangisan Aini membuyarkan otakku sebab dia istriku, sebab dia tanggung jawabku dan sebab kedua orang tuanya telah pasrah segalanya kepadaku saat jingga aku pinang 6 bulan yang lalu. Dengan hati-hati aku menghampiri Aini duduk di sebelahnya, mengusap rambutnya penuh cinta lalu berkata penuh hati-hati, "Ada apa sayang?" Sekejap Aini menengadah muka, wajahnya tampak lembam, matanya tampak berair, kelopaknya sudah agak benjol putih, bola matanya berubah merah dan bibirnya bergetar. Lalu dengan cepat memelukku erat namun kembali ia terdiam sambil menatap pintu kosan dengan lemas ia menuding ke arah pintu yang terbuka. Dalam hatiku, istriku kenapa? Ada apakah di pintu itu? Sambil terus bertanya-tanya. Bab 15. Doa tahajud. Katakan duhai Aini lembaran mawar yang aku selipkan di telinga. Tangisanmu adalah kegagalan dalam armada rumah tangga. Bak kapal karam tak berawak terhempas badai terombang-ambing tengah samudera. Aini, kau adalah sekuntum yang kupetik, aku ambil bejana, aku isi air secukupnya. Lalu bunga itu kau kulekatkan rapi di atas air. Senantiasa kurawat agar tiada debu satu titik pun jatuhi kelopak. Namun sore ini kau begitu kusut dalam tangis. Kau tahu Aini, kupu kecilku. Aku tak tahu harus bagaimana lagi, aku tahu kepedihan yang kau sembunyikan. Berucaplah Aini sang kekasih dari perjalanan jauh. Dari semua jalan perjuangan yang aku tempuh, katakan, muntahkan semua ocehan yang biasa kau lontarkan. Karena aku rindu kemarahanmu seperti dulu. Aini, berucaplah dengan bibirmu yang ranum dahulu. Kenapa sore ini kau buat pucat bibir yang selalu aku kecup tiap pagi datang? Kenapa wajahmu tampak lusuh meratap dan terus bersendu? Sudahlah Aini, aku suami yang bagaimana dan harus bagaimana lagi. Semua sudah aku perjuangkan. Bahkan karang teguh adat istiadat kebiasaan lama tanah Jawa tak kuhiraukan. Bahkan semua telah kurelakan demi memetik kuncup asmara yang kau pegang. Yang kau sodorkan dengan mimik muka sayu tiap malam minggu. Aini, sudahlah, berhentilah, alirkan air bening dari kelopak indah mata itu. Biarkan aku membasuhnya sekali saja. Demi lega perasaan buta cinta aku padamu, bunga Aini cintaku. Selaras sajak dan puisi terikat luas di benak Sam. Sesaat saat menunggu Aini yang tertidur masih dengan sesenggukan dan berselimut di pojok ranjang kamar kosan. Sajak dan puisi seakan terus mengalir di benak Sam. Menggambarkan situasi hati yang dihayati dan kesedihan mendalam melihat sang bidadari cintanya tampak begitu terluka. Samping ranjang ia tertunduk lesu dan bersimpuh layu tak mengerti apa yang harus dilakukan karena sedari sore datang. Saat ia mulai membuka pintu selepas penat bekerja. Sang cinta Aini telah menangis begitu saja tanpa sepatah kata dan kalimat terlontar dari bibirnya yang semakin pucat dibuat gemetar dari kehampaan tangisan. Sam begitu kaku mematung tak berdaya dan tak tahu menahu. Kali ini Sam merasa kalah dan pasrah entah. Tiba-tiba dalam lelah yang teramat sangat saat kepalanya ia sandarkan di pinggiran ranjang samping kaki Aini. Mata Sam terpejam dan terlelap dengan sendirinya karena begitu kepayahan dan kelelahan juga. Sebuah makna dan pertanda dari Yang Maha Esa akhirnya datang juga, dari satu mimpi dalam lelapnya kali ini.
Sebuah keadaan yang tak diinginkannya benar terjadi dan firasatnya jelas selama ini tergambar dalam mimpi, yang terpampang jelas di matanya. Seakan ia melihat di satu jalan dia dan Aini bertengkar hebat setelah kembali dari rumah masa kecil Aini. Lalu satu kata dari mulut Aini terlontar begitu mulus tanpa perasaan dan tiada bersalah begitu mengenal langsung menusuk dan merobek-robek ulu hati Samudera. "Mas, sebaiknya kita berpisah sampai di sini saja." Lalu sebuah tangan yang tak lain adalah tangan Aini membangunkannya perlahan. Mas, tolong bangunlah, tolong bicara pada ibuku aku mohon." "Iya bagaimana dek? Maaf mas ketiduran, mas kecapean dek." Tangan Sam meraih handphone yang diulurkan Aini sambil mengucek-ucek matanya agar bisa terjaga sempurna. "Halo assalamualaikum Buk, iya ada apa ya Buk?" Pertanyaan yang wajar dari Sam yang tak tahu menahu apa dan sebab Aini menyuruhnya berbicara pada sang mertua wanitanya di dalam telepon. "Begini nak Sam, tolong beri pengarahan pada Aini ya nak, kalau motor yang ia beli hasil dari kerjanya di Kalimantan saat ia masih gadis dulu ibu jual, demi menutupi hutang-hutang ibu. Dan sampaikan maafku pada Aini nak Sam sebab tak memberitahunya dahulu ketika hendak menjual motornya." Begitulah kata-kata sang ibu mertua terdengar dari ujung handphone yang dipegang Samudera dan langsung tertutup seketika tanpa ucap salam. Dan akhirnya terjawab sudah kenapa Aini menangis. Bahwa Aini menangis begitu hebat dari pukul 5 sore hingga pukul 9 malam. Itu semua karena sebuah motor yang ia peroleh dari hasil kerja keras, banting tulang dan peras keringat bekerja di Kalimantan. Saat ia remaja atau masih gadis bisa dibilang masih perawan telah dijual sang ibu. Tanpa memberitahu atau kabar dahulu pada Aini, sang ibu begitu saja menjual motor Aini dengan alasan untuk membayar hutang yang semakin menumpuk jua. Terpikir dalam benak Sam betapa tidak, begitupun dengan orang tuanya yang telah menikahkannya dengan permintaan Sam yang begitu mendadak. Apakah tidaklah juga sama keadaan orang tuanya dengan keadaan sang mertua? Namun bedanya orang tua Sam selalu berbincang dan bermusyawarah dengannya akan suatu hal bila itu menyangkut kepemilikan suatu barang milik Sam. Bahkan orang tua Sam tak pernah mengeluh atau mengadu walau hutang semakin menumpuk karena ulah Sam. Satu kesadaran terlintas sebagai benang cahaya yang lewat begitu saja lalu hilang tentang perjuangan sang orang tua. Kelak bertahun-tahun yang akan datang kesadaran-kesadaran seperti ini dapat membantunya mengerti akan perjuangan sang bapak sendiri. "Bagaimana mas? Apa kata ibu?" tanya Aini menatap Sam sangat serius. Terkelik hati Sam begitu heran, kemana air mata dari mata Aini yang berjam-jam menangis kenapa tiada sembab pula di kelopak matanya. Namun buru-buru ia tepis dan berpikiran positif mungkin sudah ia seka berulang-ulang saat ia terlelap. "Mas jawab adek bagaimana kata ibu di telepon apa jadi dijual motor kesayanganku itu?" Kali ini Aini berkata dengan tatapan mata dan sorot yang tajam seperti buka Aini sebenarnya dan Sam menjadi semakin terdiam. "Mas, ya Allah kenapa malah melamun?" teriak Aini dengan kesalnya. Anu dek kata ibu memang sudah dijual bagaimana lagi nasi sudah menjadi bubur, motormu sudah berpindah tangan." Jawab Sam perlahan ada gurat kekhawatiran, istrinya semakin marah dan yang ia dapat hanya rasa malu, setelah seluruh pintu kosan terbuka saat Aini meluapkan emosinya. "Lalu kita harus diam saja begitu? Aku enggak mau mas hasil jerih payahku hilang begitu saja, aku tidak mau pokoknya kita harus pulang ke Pare malam ini juga," kata Aini sambil terus merapikan beberapa baju lalu dimasukkannya ke tas besar. Sempat terlintas di pikiran Sam satu pertanyaan, apakah ini jawaban dari doaku beberapa malam yang lalu, saat aku sedang lelah, saat aku sedang payah menghadapi sikap Aini yang semakin hari semakin tak menerima keadaan aku yang serba pas-pasan. Saat itu dalam 2 rakaat istihoroh di atas sajadahnya, saat Aini pulang ke Pare karena kangen kepada orang tuanya. Sempat Samudera mengadu pada Allah tentang semua keluh kesahnya dalam 2 rakaat istihoroh. Dengan tengada kedua tangan dan bersimpuh penuh harap dan mata yang dialiri air mata kepenatan, lelah di ujung hari dalam biduk kapal armada rumah tangganya. "Ya Rab, yang Maha Kasih, yang Maha Penerima segala taubat dan curahan hati hambanya, tolong dengarkan curahan hati kelelahan ini, tolong pilihkanku yang terbaik dari yang terbaik. Bila mana jalan aku bersama ini adalah benar dan ini hanya proses semata menuju Engkau Allah, tolong bantulah hamba membenahi diri dalam kesabaran. Tetapi bila bersama ini adalah satu ujian dan ganjalan dalam jalanku menuju Engkau yang Maha Benar,
maka putuskanlah cukup sudah. Begitulah doa yang sempat ia panjatkan dalam istihoroh 2 rakaat seperempat malam kala itu. Apakah ini adalah jawaban terkabulnya doaku? Ucap Sam dalam hati yang mematung melihat Aini tengah marah seraya terus melipat dan memasukkan beberapa baju untuk dibawa pulang ke Pare. Bab 16. Firasat. Waktu itu dinginnya malam tiada terasa di kulit Ari, bahkan aku merasa begitu kuat Aini. Waktu itu malam bagaikan siang bahkan serasa tengah malam adalah tengah hari. Bagiku apapun bahaya jalanan kala petang begitu pekat bercampur kabut tiada terpikir olehku. Waktu itu aku dan kau berkendara menyusuri gelap jalanan aspal antara kau dan aku dan motor roda 2 kita. Waktu itu tiada lagi kurasakan erat pelukanmu di pinggangku seperti biasanya, seperti hari-hari biasanya seakan aku sudah tak memilikimu, seakan tiada lagi sosokmu di belakang jok motorku. Waktu itu aku tiada tidur walau sekejap memejamkan mata. Membawamu yang terus menangis, merengek dan mengumpat menuju selatan jauh dari kota Gresik tempatku bekerja bahkan selatan jauh dari kota kelahiranku. Waktu itu yang terbayang di pelupuk matamu hanya dunia akan seonggok motor hasil keringatmu semasa muda yang telah terjual oleh seorang wanita yang melahirkanmu. Lalu kau mengumpat dan memaki seakan dia bukan ibumu. Waktu itu alam seakan tak merestui aku dan kamu. Kenapa hujan turun membasahi baju lusuh aku yang belum sempat aku ganti sepulang bekerja? Karena keburu kau ajak pulang ke tanah Pare kota kecil sebelah timur Kediri di sana rumah kelahiranmu. Pukul 9 malam aku penuhi tugasku dan isyarat Allahku dari 2 rakaat istihoroh dan 2 telapak tangan yang terangkat dalam doa. Waktu itu sepanjang perjalanan pulang kita, air matamu tak kunjung reda sayang, walau terus aku tenangkan dengan ribuan syair serta puisi cinta. Saat roda 2 motorku terus menggelinding dan akhirnya sampai pada pelataran rumahmu. Kau berlari menuju pintu kayu setengah jadi depan ruang tamu. Betapa tidak aku merasa sedih kenapa engkau mengetuknya terlalu keras dengan umpatan dan sumpah serapah untuk ibu dan bapakmu. Bukankah mereka yang melahirkanmu, bukankah mereka yang membesarkanmu sayang? Tiadakah kau mengerti akan pengorbanan dan sifat hormat akan balasan air susunya atau akan balasan keringat yang jatuh dari terbakarnya pundak bapakmu, oleh ganasnya sang surya dahulu. Bahkan setelah pintu itu terbuka dan kau masuk tanpa menolehku, sepertinya kau sudah anggapku tak ada juga. Kau berjalan penuh angku Aini, sambil terus memaki sang ibumu sendiri. Bukan aku merasa kasihan pada ibumu, sebab ia pun bersalah karena tiada dahulu memberitahumu tentang satu hal milikmu. Tetapi yang aku tak tahu kenapa kau begitu murka bagai istilah orang yang hilang akal atau kesurupan setan. Miris hatiku sebenarnya ingin menangis, langkah ini berat sudah terlatih, berjalan di belakangmu ketika terakhir ku dengar kau ucap, biarlah aku tidak punya ibu atau bapak, kalian sudah aku anggap bukan orang tuaku. Seakan seperti sebuah pohon diterpa hujan dan badai angin, hampir roboh lalu tersambar petir begitulah keadaan otak dan jiwaku begitu terguncang. Akankah aku melanjutkan sebuah hubungan kalau wanita di sampingku sudah melewati batas-batas norma tutur kata dan kesopanan pada orang tua? Aku teringat ibuku di malam ini, aku teringat bapakku di malam ini. Aku duduk termenung di atas kursi kayu, bersulam karet ban yang dianyam sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan utuh sebuah kursi. Dudukku melamun menyimak dan menghayati apa yang sedang terjadi di atas kursi, di teras sebelah timur agak ke pojok, pukul 1:30 pagi kukira. Sebuah langkah tua bertongkat satu agak diseret terdengar menghampiriku, ikut duduk bersandar di sampingku kebetulan 2 buah kursi terletak di sana. Nak yang sabar ya memang begitu tabiat Aini istrimu, jangan kau pikir dan jangan kau masukkan hati. Kalau marah memang suka melampaui batas tapi besok kalau reda ya sudah bagai tiada masalah. Kecap per kecap dari mulut mertua lelakiku, seakan tak masuk akal pada otak ini kali ini. Entah kenapa seorang lelaki yang sejak pertama bagai sang kiai pendiri sebuah organisasi besar ulama itu, kini terasa asing bagiku tutur katanya seakan tak terdengar lagi di telinga. Kenapa bisa seperti ini dulu aku yang hanya mengangguk dan mengiyakan semua perkataannya kini aku mampu menyangkalnya dengan kata-kata agak keras juga. Apakah tabiat atau watak itu tak bisa dibenahi Pak mertuaku? Lalu apa bapak tak tahu menahu tentang motor Aini yang dijual Elbu? Perkataanku begitu saja meluncur secara gamblang seakan bagai air bah yang lama terbendung dan tersumbat. Lalu pintu air di ujung bendungan
Buka sehingga banjirlah permukiman di bawahnya, seperti itu perkataanku malam itu pada sang mertua lelakiku. Entah seperti ada sumbatan yang terbuka sudah, kalau itu bapak tidak tahu itu yang atur ibumu, kata sang bapak mertua begitu enteng, lalu kaki tua itu melangkah pergi bertumpu pada tongkat jalan dari kayu gaharu miliknya. Pergi meninggalkanku yang kembali melamun tanpa sedikit pun memejamkan mata untuk terlelap jua. Terlintas bayangan senyum keriput bapakku yang selalu mendukungku, entah sebuah pilihanku itu salah atau benar, entah sebuah jalan yang kutempuh itu lurus atau bengkok. Dia bapakku yang selalu memberi semangatku akan kehidupan dengan segala petuah hidup dan rumus kehidupannya. Terucap di bibir pucatku malam ini, maaf bapakku kali ini aku tak menurut padamu dan menerobos tiada restumu. Aku tahu kali ini saat kesadaranku kembali, bagai terlepas dari sebuah belenggu. Aku tahu kalau dalam hatimu tiada restu untukku dan Aini, tapi demi kebahagiaanku kau hanya mengangguk sambil menatapku berkaca-kaca. Sekilas terkenang senyum ibuku, seorang wanita tegar luar biasa. Seorang wanita yang begitu tangguh dalam menghadapi terjalnya jalanan hidup. Dialah seorang wanita yang dimana dulu dalam kandungannya dititipkan bayi dengan nama Samudera Arham, ya bayi itu aku, dimana suatu hari di Tanah Merah para Jawara Kota Serang. Aku dipanggil dengan nama kecil Sam. Aku tahu dari tatapan mata beliau, ibuku 6 bulan yang lalu di dalam tenda pernikahan kami seakan memberi isyarat dengan sebuah kata, "Nak kau akan terluka." Ah ya sudahlah semua sudah terjadi mungkin besok aku akan sendiri lagi, biar begitu kalau memang sudahlah jalan yang disajikan oleh Gusti sang pemilik jalan, gerutuku dalam bibir yang bergetar pucat pasi kedinginan juga akhirnya. Sebatang rokok di saku jaket lusuh dan basah kuyup kurai, agak basah sebatang terakhir ini, kenapa semenjak aku menjadi suami jarang sekali aku membeli sebungkus, kembali aku maki keadaan ini yang begitu menyedihkan untuk dipikirkan. Malam terus berjalan di teras sang mertua dan aku bersama mendung sisa hujan semalam menemani ributnya pepohonan tepian kali depan rumah terpisah jalanan setapak desa. Dinyanyikan koar burung hantu sesekali dan ditiup angin sepi. Mengepuloh sudah asap rokok keputusasaan tanpa harapan malam menjelang pagi kali ini, aku sudah lelah akhirnya, aku sudah pada titik paling akhir dari kesabaranku rasa. Dan sudah kuputuskan dengan teguh keputusan yang teramat bulat. Akan aku ikuti apa kemauanmu ini dan akan aku antar kemana kau pergi besok pagi. Dan akan kuterima semua kenyataan sepahit apapun yang terjadi esok hari. Kau tahu cintaku jingga sebuah cinta yang aku perjuangkan penuh pengorbanan kali ini firasatku tidak baik lagi. Bab 17. Maaf Bapak. Setelah semalam hingga pagi dan menuju malam lagi aku tiada terlelap pagi ini teramat subuh aku rasa. Kita sudah berkemas, aku dan kau Aini. Tiada kata pamit dan sapa walau saru sahut kata pada orang tuamu. Aku melihat dari kejauhan dan semakin dari kejauhan ibumu menangis, dan bapakmu hanya menatap kita pergi menjauh sudah. Tiada kalimat salam walau satu lafaz bergetar di bibir. Aku pacu laju roda 2 motorku perlahan menuruni jembatan tengah sungai sebelah utara rumahmu sampai akhirnya, di sepanjang jalan utara kemudian. Berteman jajaran padi yang hampir menguning dilihat oleh ratusan burung gereja di atas bunga padi seakan termangu melihat kita berkendara. Tiada berkata, tak bercakap mematung bisu menghayati kesedihan masing-masing atau sekedar menjawab sebuah pertanyaan di benak masing-masing dengan satu pertanyaan akankah berakhir sampai di sini. Sampai di tengah setapak pematang kala sang saka mulai menguap dan mungkin bila diizinkan akan kembali tertidur sebab tak tega melihat kita yang semakin membeku di atas motor begitu kaku. Firasatku ternyata terbukti pagi ini, ternyata terjadi pagi ini. Betapa tidak aku berkendara dan kau membonceng di belakang tapi serasa tiada siapa-siapa di belakangku. Semua terasa hampa sama sekali tiada rasa lagi tentangmu dan tentang kita. Sampai akhirnya sebuah waktu yang pernah aku khawatirkan jauh-jauh hari di belakang kita dahulu. Sampai akhirnya benar-benar terlaksana satu peristiwa membalik semuanya bahwa memang takdir harus begini, saat aku diam kau berkata untuk meminta berhenti. Pas di tengah jalanan sepi masih begitu pagi dan tiada orang melewati. Pas di tengah bentangan sawah dan jajaran padi hampir tersemai oleh Pak Tani. Perkataanmu bagai petir di siang bolong. Mas mari kita ke Surabaya dan di sana kita sendiri-sendiri, hidup sendiri-sendiri, biar aku mencari uang untuk makanku sendiri dan mas kerja untuk mas makan sendiri.
Terasa tergetar hati dan tercabik-cabik nuraniku, mendengar begitu deras dan fasih kata-kata meluncur begitu saja dari bibirmu yang dulu terasa manis di bibirku tiap malam minggu kini semakin membuat luka yang kelak takkan pernah hilang bekasnya. Lalu buat apa kita menikah? Lalu kau anggap apa seluruh perjuanganku selama ini? Lalu buat apa aku sebagai suamimu ini? Lalu kau anggap apa aku? Bertubi-tubi kuhujani pertanyaan untukmu, kau hanya diam menunduk. Lemah. Kenapa aku melihatnya kali ini bukan cinta tapi kemarahan juga? Apakah ini akhirnya dari seluruh perjalanan panjang dan pengorbanan yang kusuguhkan? Lalu kita diam kembali dan laju motorku pacu kembali dan kita teruskan perjalanan yang dimana mungkin saja akan berakhir ujungnya sudah terlihat tiada lagi. Bagai kapal yang terdampar tak kuat menahan badai jua terhantam kerasnya karang. Lalu terbelah dan tenggelam ke dasar lautan dimakan ikan. Sampailah setang motorku belokkan pada tepian jalan pas depan rumah bapakku. Di sana ada bapak dan ibu bercakap ringan tentangku jua. Tanpa sepatah kata aku pun tiada bicara walau satu kecap terlontar dari bibir. Tole baru saja aku mengobrol tentang kamu sama ibu, sambil mengecap roti seribuan warung sebelah tersentak bapak menghampiriku. Setelah sejenak aku sapa dengan senyum dan menyambut kedua tangan orang tuaku, seraya mencium pungguk telapak tangannya berlalulah aku menuju kamar kecil, untuk membasuh muka dalam sucinya air wudhu. Sejenak aku dengar kasak-kusuk percakapan ibu dan Aini yang masih jua menangis di pelukan ibuku. Ibu tolong antar aku menuju tempat pemberhentian bus di Mojoagung Bu, getar bibirnya pucat dan terpejam dan terus mengucur deras air di matanya. Perlahan aku menghampiri sejenak masih ada rasa iba di ulu hatiku dan ada rasa bahwa Aini masih istriku jelas masih tanggung jawabku. Kusandarkan tubuh ini pada kursi panjang ruang tamu sedang bapak dan ibu mencoba menenangkan Aini, yang seolah terus menangis dan memberontak. Dan kenapa dari kemarahan wajahmu yang tak kukenali lagi, semua foto pernikahan kita kau bakar di tanganmu? Kenapa kau terus menyayat luka semakin dalam membuat tangisan tak berair bagi mataku? Setelah aku rundingkan dengan bapak dan ibu dan Pade Sugian kakak tertua dari bapakku, telah diputuskan bahwa untuk mengikuti kemana kemauan Aini karena masih tanggung jawabku dan benang merah belum terputus. Pak, begini saja biar aku antarkan Aini ke kosanku, dan tolong bapak dan Pade ke Pare untuk memberitahu mertua, bahwa ada kemungkinan untuk berakhir sudah. Kukatakan dengan penuh kerelaan pada bapak dan Pade yang bergegas berkendara menuju selatan jauh. Sedangkan aku kembali merunut kemana kemauan Aini berlabuh. Kami kembali berkendara kali ini di siang panasnya terik mentari dan aku belum juga tertidur, sejak 2 hari 2 malam berlebih setengah siang kali ini. Entah dapat kekuatan dari mana tubuh ini terus berjalan menuju tidak kepastian pada akhirnya. Selang beberapa waktu, beberapa jam terputar sudah sampailah kami di gang desa bernama Sumput. Suatu gang di mana kosan yang kami sewa sepetak kami tempati pas di pertigaan jalan besar menuju ke dalam. Aku semakin tak mengerti saat Aini memohon untuk turun, dan berjalan kaki kepadaku dengan bersikeras agar aku menjauh darinya. Setelah kakinya yang semakin lemas sebab hitamnya kepedihan mendalam oleh dunia dan harta benda, aku terus menuntun sepeda layaknya si pemuja cinta yang berharap akan seorang kekasih menerima cintanya. Namun berbeda hari ini, siang ini aku mengikuti cintaku yang sebentar lagi mungkin akan berakhir sekejap. Sebuah cinta yang kubasuh dengan air susu setahun yang lalu kini dibasuh air tuba sekejap mata. Aku terus memandangi punggung wanitaku yang setiap malam aku peluk memberi kehangatan kini terlihat begitu kaku dan asing di depan tubuh yang telah kepayahan ini. Terus berjalan menuju barat pada sepetak kamar kosan kali ini teramat jauh kurasa, bagaikan semua hanya jurang terjal menghadang, dan bagai ada batu karang menyeret langkah kakiku menjadi terlalu berat. Tiba-tiba kembali mulutmu itu kini semakin beracun, tanpa memandang di mana kita berada dengan puluhan pekerja yang tengah menikmati waktu istirahat, di depan pintu gerbang pabrik mereka. Kata-katamu kasar membentak-bentak dengan sumpah serapah dan hujatan kepadaku. Pergi sana, aku sudah tak mau denganmu, aku tahu kamu tertawa saat aku kalut. Kamu tak mau kan dan tak bisa kan mengambil kembali motorku yang terjual, kamu lelaki miskin, aku tak mau lagi denganmu. Sudah buyar sudah pandangan ini, sudah buyar sudah otak dan jiwa, seakan tercabut dari badan ruhnya. Bagai aku berdiri di tengah sawah lalu disambar kilat dan aku terkapar. Aku hanya diam dan mengangguk penuh arti tersenyum lelah dan penat sedikit penuh makna.
Baik jaga dirimu Aini bekas istriku, begitulah hati ini menjatuhkan talak. Karena sebuah hujatan yang merontokkan seluruh tembok kokoh yang telah kubangun sejauh ini, dengan seluruh tutur kata orang tua dan tempaan pengalaman masa muda. Tembok itu bernama harga diri hancur berkeping-keping. Aku katakan pada jiwa aku sudah lelah, aku katakan pada otak aku sudah penat, aku katakan pada hati ya sudahlah aku pergi. Kuputar motor untuk berbalik arah kembali ke kota masa kecil ke kota di mana aku dilahirkan. Menyela starter dan masih sempat aku pandang punggung Aini yang terus kaku berjalan menuju arah kosan yang mungkin detik ini akan kutinggalkan. Ah ya sudahlah, teriakku menarik gas melajukan motor sambil berucap dalam hati maaf aku ibu, maaf aku bapakku.